Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqakum az-zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisa. Wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadidan yuslih lakum akmalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan aziman. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimahnya. Adapun yang kami hormati dan sama-sama kami hormati Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Gustriani SPD MPD. Dan kami akan menyampaikan pemateri kami dari makalah yang telah disampaikan beberapa minggu yang lalu, dan kami akan mengulangnya penyampaian melalui video. Dan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Aldi Irawan dengan NIM 2010-2010-38, yang kedua Desi Rahmayanti dengan NIM 2010-2010-73, yang ketiga Arif Budiman dengan NIM 2010-2010-97, yang keempat Anissa Salsabila dengan NIM 2010-2010-35, yang kelima Nur Hafizah dengan NIM 2010-2011-12, yang keenam Diana Funki dengan NIM 2010-2010-99. Baiklah, itulah nama-nama dari anggota kelompok kami. Dan saya di sini akan membacakan pemateri kami. Melalui pembahasan yang pertama A. Pengertian teknologi pendidikan. Teknologi merupakan kata atau berasal dari bahasa Indonesia yang merupakan hasil dari bahasa Inggris, yaitu teknologi. Saat ini penggunaan kata teknologi umum digunakan untuk segala sesuatu yang memiliki sifat teknis dalam mempermudah pekerjaan manusia. Dan tentu saja teknologi merupakan salah satu hasil kebudayaan yang sengaja ataupun tidak sengaja dibuat oleh manusia. Sebelum itu, teknologi juga diyakini berasal dari seni. Teknologi pendidikan dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan instructional teknologi atau education teknologi. Pendidikan semacam ini yang diutamakan ialah media komunikasi yang dikembang secara pesat sekali yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Alat-alat teknologi ini lazim disebut hardware, antara lain berupa TV, radio, video, tape, komputer, dan lain-lain. Selain dari itu, pendidikan juga menggunakan teknologi yang disebut dengan software, antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang diserasi dan penilaian keberhasilannya. Ada beberapa pengertian mengenai teknologi pendidikan, yaitu antara lain 1. Merupakan pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem teknologi dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa. Yang kedua, yaitu pemikiran yang sistematis dan kritis tentang pendidikan. Yang ketiga, teknologi pendidikan
juga lahir akibat adanya revolusi pendidikan yang menimbulkan masalah. Yang pertama, orang atau guru, penulis buku, produser media, dan lain-lain. Yang kedua, pesan atau disebut juga dengan tertulis di buku, tersaji di media. Yang ketiga, alat atau jaringan TV, baik TV maupun radio. Yang keempat, teknik atau cara menyajikan pesan melalui video. B. Tokoh-tokoh dalam teknologi. Pendidikan teknologi sendiri ini sudah mulai berkembang, tidak hanya sebagai sebuah ilmu praktis mengenai hal-hal teknis, namun sudah berkembang menjadi salah satu fondasi ilmu pengetahuan ilmiah secara luas. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bidang ilmu yang didasari oleh teknologi. Hal ini pun kemudian memunculkan berbagai macam definisi dan juga pendapat dari para ahli mengenai pengertian dan juga definisi dari teknologi. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli mengenai teknologi. 1. Purbawahaja Harahap. Harahap menjelaskan bahwa penggunaan kata teknologi pada dasarnya mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di dalam bidang teknik tertentu. Definisi ini tentu saja sangat mengacu pada definisi praktis dari teknologi yang banyak dikemukakan pada pabrik dan juga industri. Yang kedua yaitu Naisbitt. Naisbitt mengutipkan pengertian dari teknologi Random House Dictionary yang mengatakan sebuah benda dan objek serta bahan dan juga wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Sedangkan menurut Mearso, suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada. Dan sedangkan menurut Redbine, pendapat lainnya mengenai teknologi, seorang sosiologi yang berasal dari Amerika, dia mengatakan bahwa teknologi pada dasarnya meliputi sebuah alat, mesin, perkakas, aparat, senjata, perumahan, pakaian, di mana hal ini memungkinkan kita sebagai seorang manusia dapat menghasilkan semua itu. 5. Ursula Franklin 1989, seorang ilmuwan lainnya, yaitu Ursula Franklin memberikan definisi atau pengertian dari teknologi yang lainnya. Franklin 1989 mengatakan pendapatnya mengenai teknologi sebagai suatu cara praktis yang menjelaskan mengenai cara kita semua sebagai manusia membuat segala sesuatu yang berada di sekitar sini. Pengertian ini menunjuk pada penggunaan teknologi yang merupakan seluruh benda yang dibuat oleh manusia, di mana setiap orang bisa saja membuat dan juga mengembangkannya apabila mempelajarinya dengan baik dan dapat menerapkannya secara praktis. 6. Dijoyo Hadikusumo 1994. Dijoyo Hadikusumo 1994 mendefinisikan mengenai pengertian teknologi sebagai suatu bidang yang berkaitan erat dengan ilmu sains dan ilmu kerekayasaan atau ilmu engineering. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya teknologi bisa disebut memiliki dua dimensi, yaitu dimensi engineering dan juga dimensi science. Kedua dimensi itu akan saling terkait selama perkembangan dan juga penciptaan dari sebuah teknologi dan tidak bisa terpisahkan. 7. Sardar 1987. Pada tahun 1987, Sardar mengungkapkan bahwa teknologi merupakan sebuah sarana dalam memecahkan masalah yang mendasarkan dari setiap peradaban manusia. Tanpa adanya penggunaan teknologi, maka hal ini akan menyebabkan banyak masalah tidak bisa terpecahkan dengan baik dan sempurna. Selanjutnya itu yang ke-8. Menurut Kopra pada tahun 2004, beliau mengatakan teknologi merupakan salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu pada literatur dari Yunani yang menyinggung
mengenai teknologia yang berasal dari kata tekniang yang berarti wacana seni. Selanjutnya itu yang ke-9, menurut Manuel Castells pada tahun 2004 beliau mengatakan bahwa teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Toynbee pada tahun 2004 beliau mengatakan bahwa teknologi merupakan ciri dari adanya sebuah kemuliaan manusia, di mana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak dapat hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu. Bagian C, yakni manfaat teknologi pendidikan. Tentu saja, teknologi saat ini berkembang bukan tanpa alasan. Salah satu alasan dari pesatnya perkembangan dari sebuah teknologi adalah karena teknologi memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Lalu, apa saja manfaat teknologi tersebut? Salah satu manfaat dari teknologi adalah membantu dan mempermudah kegiatan manusia dan dapat digunakan oleh berbagai macam kalangan muda untuk dioperasikan, serta bisa juga meringankan pekerjaan yang sangat berat dan dapat menambah lapangan pekerjaan. Anda bisa membayangkan apabila teknologi pada saat ini tidak berkembang, maka dapat dipastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia akan mengalami banyak sekali kendala. Dan teknologi juga mampu membuat berbagai macam benda yang tentu saja sangat berguna. Oleh karena itu, perkembangan teknologi saat ini sangat penting untuk kehidupan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.